Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi yang terambil dari Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 kita akan membacanya dari pasal 11 karena satu halaman, pasal 11 ayat 33 sampai 36. Injil Lukas pasal 11 ayat 33 hingga ayat 36 bunyinya demikian. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Baik, demikian bagian firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya hari ini kita semua datang ke hadirat Tuhan pasti mau menerima sesuatu dari Tuhan. Dan itu suatu penggenapan. Tuhan berfirman, barang siapa datang kepadaku, dia akan menerima kepuasan. Makanya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 dan 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sebuah janji Tuhan yang tentunya akan mengiringi ibadah kita. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau merenungkan firman Tuhan ini di bawah sebuah sorotan tema, yaitu hidup yang bersinar. Kalau kita memperhatikan sinar atau cahaya, kita sebenarnya menarik, bahagia sebenarnya ya. Dibandingkan kalau tidak ada cahaya, itu tentunya kita semua sudah sadar bahwa cahaya itu memang sesuatu alat khusus untuk membuat jiwa kita itu gembira atau bersukacita menjalani atau ada di sebuah lokasi. Ya, itulah fungsi cahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memperhatikan cahaya, maka cahaya itu mempunyai pengaruh atau kuasa ya. Jadi cahaya itu dia menguasai kegelapan. Jadi gelap itu adalah sesuatu alamiah yang memang dia dalam wujud alamiah. Ya contoh ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada mulanya bumi itu gelap adanya. Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu menyinari bumi, lalu gelap mulai hilang. Maka terang itu adalah ciptaannya Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi terang itu sumbernya dari Tuhan. Walaupun dunia ini Tuhan ciptakan juga, tapi masih dalam posisi gelap adanya. Nah ketika Tuhan berfirman jadilah terang, kita melihat cahaya terang itu mulai menguasai kegelapan dan kegelapan itu sirna, hilang. Tidak ada lagi gelap. Yang hanya ada terang dan kita bisa mengenal benda-benda apa saja yang di depan kita. Oh ini apa? Ikan, ini burung, ini sapi atau anjing atau dan sebagainya. Dan kita bisa mengenal semua isi alam itu karena ada pantulan terang.
Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat bahwa terang itu sesungguhnya itu miliknya Tuhan dan Tuhan sudah hadirkan di bumi. Jadi ini kita harus memperhatikan bahwa Tuhan itu sedang mengawasi atau mengontrol ciptaannya ini supaya semua selalu ada dalam terang adanya. Nah, kembali kalau kita melihat ayat ini dikatakan tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Jadi pelita adalah sebuah gambaran cahaya yang paling terkecil. Jadi zaman sekarang ini kita bisa melihat memang korek api itu adalah salah satu sumber cahaya yang paling terkecil. Tapi kalau zaman Tuhan Yesus itu pelita. Jadi pelita itu kalau di Israel, pelita itu dia itu mempunyai tempat yang itu tempatnya itu disebut ada di kaki dian. Kadang-kala mereka tempel di tembok rumah, ada tempatnya untuk penyanggah agar pelita itu dia selalu ada di tempat yang tertinggi. Nah, pelita itu kalau ditempatkan selalu dia di dalam posisi di mana ruangan itu orang butuh. Nah, dikatakan Tuhan Yesus bilang begini, tidak mungkin orang menaruh pelita itu di kolong rumah. Jadi kalau kita melihat kolong rumah di sini sebenarnya, kalau kita lihat terjemahan lain, itu sebenarnya gudang. Ya, gudang itu artinya tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, jadi pelita itu ditempatkan di ruangan di mana kita tinggal atau kita manusia menggunakan ruangan. Nah, jadi fungsi pelita itu betul-betul sesuai dengan fungsinya sebagai terang. Dia harus di tengah-tengah kehidupan manusia. Kemudian kedua dikatakan tidak mungkin juga diletakkan di bawah gantang. Nah, gantang ini adalah salah satu alat kalau di Israel itu disebut alat untuk mengayak padi ya. Jadi itu seperti orang di sana itu kalau padi itu agar keluar dari sekamnya beras keluar dari sekam, itu alat itu untuk mengayak dan itu tidak boleh ditaruh di bawahnya karena apa? Tidak berfungsi ya. Jadi itu Tuhan Yesus sudah bilang bahwa seperti itu berarti ada cahaya ya. Berarti cahaya itu betul-betul harus ditempatkan di fungsinya. Nah, itu gambaran tentang bagaimana hidup kita. Itu betul-betul seperti pelita. Harus ditempatkan di tempat yang benar-benar memperlihatkan cahayanya. Jadi kalau kita ibaratkan, ini sebuah perumpamaan, kalau kita hidup ini, ada tempat-tempat di mana memang itu lingkungannya itu gelap. Atau lingkungannya itu di sana pusat orang-orang melakukan kejahatan. Di sana orang banyak kompromi dengan segala macam kejahatan agar mereka melakukannya di sana. Nah, itu ada tempat-tempat seperti itulah yang di kategori di sini itu diibaratkan dengan gudang yang memang tidak bisa hidup itu ada di sana. Nah, jadi sungguh ajaib Tuhan menempatkan perumpamaan ini bagaimana memperhatikan hidup itu. Hidup itu seperti cahaya. Jadi hidup kita Bapak Ibu sekalian ya, ini cahaya saudara-saudara. Hidup ini itu sebenarnya cahaya. Nanti kita akan melihat bagaimana cahaya yang Yesus maksudkan di sini ini itu akan tampil atau muncul dari dalam diri kita. Jadi setiap kita mempunyai cahaya. Tuhan sudah memberi cahaya. Dan ini kalau kita memperhatikan nanti seterusnya bahwa cahaya itu dia akan menguasai. Dia itu mempunyai kuasa. Kita melihat ayat berikut. Matamu adalah pelita.
Ya, jadi mata itu adalah pelita, itu salah satu anggota tubuh kita. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mata itu menjadi kunci di dalam kita berfungsi sebagai cahaya. Dikatakan kalau matamu, apa tadi? Jika matamu baik. Nah, ini kalau kita memperhatikan istilah baik ini sebenarnya diterjemahkan lain yaitu sehat. Jika matamu sehat, apa maksudnya matamu itu sehat? Jadi kalau kita memperhatikan mata ini sebenarnya kita bisa membaca apa yang ada di dalam hati seseorang ketika melihat matanya. Contoh kalau kita melihat seseorang marah, matanya juga kelihatan. Ya, kalau dia sedih, juga ada matanya kelihatan. Oh dia sedih. Kalau dia sedang ngelamun, itu matanya juga kelihatan. Kalau dia sedang gembira, matanya juga kelihatan. Jadi kita tidak usah lihat anggota tubuh yang lain. Kita melihat mata, itu sudah mengerti dia sedang mengalami apa. Sedihkah? Berdukakah? Atau sedang ada pergumulan kah? Atau sedang menerima berkat kah? Atau masih banyak masalah-masalah hidup. Nah, jadi dikatakan kalau matamu sehat, itu teranglah seluruh tubuhmu. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus membawa sebuah kehidupan kita yang bersinar itu lewat mulai dari mata. Jadi kalau mata kita melihat sesuatu yang buruk, lalu kita melihat lain lagi, mata kita ini akan masih mewarnai keburukan yang kita pernah lihat. Contoh ketika kita melihat angin puting beliung kemarin, itu mata kita akan mengkerut ketika kita berhadapan dengan orang yang baru ketemu dengan kita. Kenapa mukamu muram? Sebenarnya muka muram itu karena dari mata yang itu ada unsur sedih. Lalu kita berkata, ya saya baru melihat kemarin ada angin puting beliung. Saya melihat aduh kasihan banyak rumah-rumah yang atapnya itu di bawah angin. Lalu melihat orang yang punya rumah itu sedih juga karena dia juga akan berpikir biaya untuk memperbaiki rumah ini dia akan mendapatkannya juga susah. Itulah yang menjadi salah satu bagian contoh bahwa kalau kita melihat sesuatu yang buruk maka itu mempengaruhi mata kita juga. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini. Jadi artinya kalau harta kesayangan yang Tuhan beri, itu kita melihatnya di dalam pandangan kita. Maka kita pun akan berbahagia. Nah ini. Jadi seringlah memandang wajah orang-orang kudus. Betul Ibu ya? Betul ya, Bapak Pendeta harus sering memandang orang-orang kudus wajahnya ya. Yang murah senyum itu ya. Yang murah senyum, murah menyapa, memberikan kebahagiaan. Nah, ya jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa mata kita harus sering melihat yang mulia, yang baik. Saya juga tidak ingin mau menonton film-film yang yang horor-horor yang terlalu keras ya. Karena itu akan terbawa di dalam alam pikiran kita sehingga waktu kita bertemu dengan umat Tuhan, anak Tuhan lain, mereka bilang, ya kenapa pikiranmu kok kurang segar, kurang fresh. Padahal dia baru habis nonton film horor. Jadi membawa kepada suasana dia, sehingga dia alam bawah sadarnya itu dipengaruhi oleh tontonan yang dia nonton. Nah ini salah satu bahwa Tuhan Yesus bilang, kalau matamu baik, jadi kita harus jaga mata kita. Jika matamu baik, jika matamu sehat, nah itu berarti apa? Kita harus menjaga mata ini jangan menempatkan di tempat yang salah. Nah, ini salah satu sebuah rahasia yang kita harus perhatikan.
bahwa ketika kita membaca Alkitab, mata kita dipakai. Amin. Kita membaca Alkitab, kita membaca, lalu itu mata itu mengikuti setiap kalimat bahasa, lalu diterangkan bagaimana kerajaan Allah itu datang. Nah, disitulah baru kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu akan datang melalui kita membaca. Maka ketika kita membaca Alkitab, maka di situ mata kita fungsikan untuk menjadi terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan ini, maka kita sudah tahu bahwa mata itu akan mendapat sumber terang, lalu memancarkan terang itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya membaca Alkitab itu adalah salah satu fondasi dasar yang kuat bagi kita untuk kita menjadi terang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini sebuah anjuran dan nasihat Tuhan. Bagaimana menggunakan mata. Kemudian kita melihat. Jika matamu jahat. Ini sebenarnya kata ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih lugas. Itu sekiranya kalau matamu sakit. Karena memakai istilah poneros. Poneros itu sakit. Dan kalau kita memperhatikan, mata itu sakit kenapa? Karena dia tidak ada terang. Karena dia tidak membaca sumber terang yaitu firman Allah. Jadi dia mengalami kesakitan. Jadi tentunya kita melihat di dunia ini kita tidak salah kalau pergi rekreasi melancong kemana-mana. Tapi seringkali kalau kita pergi melancong kita melihat ada tulisan-tulisan yang kurang enak dibaca. Kalau kita berjalan, saya pernah berjalan, jalan itu macet. Saya di depan, di belakangnya truk. Tulisan truk itu bunyinya dibilang Bojoloro. Aduh, wah ini bahaya ini tulisan begini. Kan itu tulisan itu kita baca. Lalu masih ada lagi dibilang hidupku hanya ada di jalanan. Waduh, ini kita membaca. Akhirnya sesuatu itu masuk ke mata kita lalu kita merasa aduh kasihan juga ini hidup seperti ini. Nah, jadi kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Bahwa mata kita kalau kita melihat sesuatu yang sudah salah, cepatlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan kuduskan hati saya karena mata saya sudah melihat sesuatu yang memang mempengaruhi saya sehingga saya menjadi tidak terang sepenuhnya. Kita memperhatikan nanti apa yang terjadi ketika tubuh atau mata kita kurang pelihara. Dikatakan begini, ayat 35 dikatakan. Karena itu, sebab itu. Jadi itu alasan dikatakan. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi kalau ada orang memakai kata karena itu berarti sebuah nasihat. Jadi dia bilang itulah sebabnya. Atau katakan kalau ada anak kalau jatuh, ibunya bilang oleh karena itu jangan lari-lari. Ya kan, itu nasihat ya. Kalau ada anaknya kehujanan, oleh karena itu jangan sering keluar rumah karena ini sekarang musim hujan. Kan gitu. Itu nasihat oleh karena. Nah, dikatakan kalau matamu itu jahat oleh karena itu, apa dikatakan? Perhatikan supaya, nah terang itu yang memang Tuhan sudah beri kepada kita, itu jangan menjadi gelap. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa mata ini menjadi kunci terjadi perubahan terang dalam diri kita, maka disinilah kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya baru pulang dari desa A atau kota A, tapi saya melihat banyak orang yang tingkahnya kadang menyakiti sesamanya atau melecehkan sesamanya, membuat pikiran saya tidak nyaman. Nah, Tuhan, supaya apa yang saya lihat ini tidak menjadi kegelapan dalam diri saya. Nah, memang tanpa sadar saudara,
seringkali memang ini terjadi sudah bertumpuk-tumpuk. Sudah berlama-lama kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Tetapi suatu waktu kita itu terjebak di dalam sebuah suasana. Di mana apa yang pernah kita lihat setahun yang lalu, 2 bulan yang lalu, itu muncul lagi. Dan ini mengakibatkan kita itu gelisah. Aduh, saya ada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang selalu berkata-kata kotor. Orang-orang yang selalu menghina orang lain. Orang-orang yang selalu merendahkan orang lain. Ini itu memang kita melihat, mendengar dengan telinga. Tapi mata kita menyaksikan ekspresi orang-orang. Ini saudara-saudara. Jadi kita mempelajari bagaimana kita menjadi hidup yang bersinar. Kita memang pertama bagaimana memproteksi diri dulu. Kita menjaga diri kita dari sebuah kegelapan yang mau timbul di sekitar kita. Karena kita terang, kita bagaimana memfungsikan terang itu. Nah, terang itu adalah kalau kita melihat bahwa kalau terang itu sehat, apa itu makna sehat? Sehat dalam kata yang lain dikatakan haplos dalam bahasa Yunani. Sehat itu haplos, tapi bisa diterjemahkan juga murah hati. Jadi kita memperhatikan orang yang murah hati, dia itu selalu sehat. Dia selalu memiliki terang. Ini saudara-saudara, ini Alkitab memberikan pengajaran sesuatu yang unik. Orang yang bermurah hati, di dalam dirinya pasti sehat. Amin. Nah ini. Jadi kalau Pak Frans murah hati dengan istri, nah ini. Ini sehat ini Pak Frans. Haleluya. Jadi uang belanja selalu ini. Ambil semua. Nggak usah kasih, jangan kasih 1/10. Semua 100. Itu murah hati Pak Frans. Walaupun kerja pulang jauh-jauh luar kota dari Probolinggo. Tadi malam katanya baru sampai jam 11 malam. Ponorogo. Dijemput istri. Dan pasti ya namanya uang belanja ada. Ya pasti itu diberikan semuanya ini. Untuk keperluan di rumah. Karena sebentar lagi kembali kerja di Ponorogo. Memang ada sanggung sedikit lah untuk belanja ya Pak Frans ya. Istri pasti kasih ya Pak ya. Itu namanya murah hati juga. Amin ya. Jadi mata yang sehat itu digambarkan kalau kita murah hati. Coba kita murah hati. Hari ini kita coba aja kasih 10.000 ke teman kita yang kita baru kenal. Kelihatan di mata kita itu apa? Bersinar. Bahagia. Walaupun hanya 10.000. Saya mempraktikkan itu ketika saya di jalan. Ada orang menyeberangkan jalan, ada uang 2.000, saya kasihkan. Ada sesuatu yang berbeda daripada ketika saya hanya melewat. Waktu itu saya punya uang kebetulan. Tapi kalau saya tidak punya uang, apa boleh buat? Saya bilang terima kasih, itu sudah cukup. Karena saya bilang, ya ada 2.000 saya kasih. Itu ada yang berbeda. Karena murah hati adalah sesuatu yang kita beri, walaupun itu kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain. Itu murah hati. Nah, Bapak Ibu, ini kita belajar. Tuhan memberikan, kalau kita mau bersinar, kita memang harus murah hati. Nah ini kita dipanggil Tuhan ini belajar menjadi jemaat itu. Memang ada yang karunia berkorban. Ada yang mempunyai lebih, ataupun ada yang pas-pas pun dia masih mau berkorban. Dia memberikan, saling memberi. Dia memberikan, mungkin ada yang mempunyai pisang dia panen di kebun, tapi ada yang mempunyai uang. Dia bukan membeli, tapi dia bilang, ini saya kasih untuk ibu. Nah, ibu bilang ini Pak, saya punya pisang. Ini bukan jual beli, tetapi memang saling tukar menukar sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan, ada orang punya kelebihan, dia punya ladang, yang saya bisa beri itu hasil panen. Lalu ada orang kerja di kantor yang dia punya, yang dihasilkan adalah uang. Dia bilang, iya, ya ibu, ya saya punya ini aja.
ini ibu terima ya. Ya, dia juga terima karena murah hati itu memberi tanpa sebuah ukuran. Oh, kalau kamu beri kepada saya, kalau 10.000 saya tidak mau terima. Kalau 100.000 ya saya baru terima. Nah ini. Ini gimana Bapak Ibu ya? Ini kan nggak mungkin kan seperti itu murah hati. Jadi murah hati itu ketika orang memberi kepada kita dan dia karena bermurah hati, berapapun dia beri kita terima. Nah itu. Jadi inilah kita belajar Bapak Ibu. Untuk menjadi bersinar, hidup yang bersinar itu memang seperti itu. Kita memberi dari apa yang kita punyai. Ya, yang kita punya ada saat itu kita memang memberi kepada orang lain. Nah, jadi mungkin di antara sesama jemaat kita bisa mempraktekkan itu apapun bentuknya sekecil apapun. Jadi tentunya ada orang berkata, oh, kok ibu itu kok sering berikan kepada saya? Ya, mungkin dia punya banyak sehingga dia sering. Sedangkan dia hanya bisa sebulan sekali. Gak apa-apa. Itu bukan soal timbal balik. Kalau dia beri, saya beri lagi. Tidak. Artinya kalau ada orang memang dikaruniai khusus banyak. Dia beri setiap hari. Sedangkan dia hanya, tunggu panen baru saya beri pisang. Nah, panen pisang itu berapa? 6 bulan. Bayangkan. 6 bulan baru dia bisa, Bu, ini pisang 1 tandan. Saya panen baru kemarin. Nah, itu murah hati Bapak Ibu. Jadi di sini memang hidup menjadi bersinar, hidup bersinar itu dilandasi dengan murah hati. Maka Tuhan berkata, kalau matamu baik, itu namanya matamu yang selalu memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini maka engkau akan sehat. Ketika engkau memberi, mungkin yang kau punya memang 10.000, tapi engkau ditambahkan oleh Tuhan kesehatan. Nah, kalau kita ke rumah sakit, kalau kita sakit contoh, mungkin kita yang kecil aja. Kalau kita sakit kepala, kita pergi ke apotek saja, obat itu sudah berapa? Sakit kepala itu sudah 15.000 mungkin sekarang ini. Iya. Tapi kalau kita hanya memberi 10.000 kepada orang yang kita kenal dia membutuhkan, itu bisa saja sakit kepala hilang. Amin. Ini suatu ajaran Tuhan yang luar biasa. Saya sampai hari ini, saya bersyukur saya tidak pernah sakit seperti apa yang bisa saja dialami orang lain. Sebentar sakit kepala, sakit perut. Saya tidak pernah mengalami hal itu. Tapi pernah saya mengalami sebuah ujian iblis. Iblis mendatangkan sebuah penyakit yang tiba-tiba. Yang saya tidak pernah sangka. Saya meminum kopi. Setelah saya minum kopi, saya langsung murus. Saya ke kamar mandi. Tapi murusnya itu bukan cairan biasa, tapi darah. Ini suatu pekerjaan iblis. Dan itu datang mendadak. Tengah malam jam 12 malam. Dan itu bukan sesuatu yang lumrah. Saya minum kopi jam 8 malam. Saya murusnya jam 12 malam mau tidur. Saya pergi ke kamar mandi. Murus pertama. Itu memang sudah ada tanda-tanda. Sampai 3 kali murus itu darah. Saya pergi ke IGD di Rumah Sakit Baptis. Langsung diinjeksi suntik. Saya kemudian diberi obat. Hari itu pulang. Tapi saya sudah berseru dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh. Sampai di rumah saya sembuh. Besok pagi dokter bilang kalau masih murus rujuk. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Hanya malam ini saja, besok tidak ada. Itu iblis menyerang saya tengah malam. Dan itu bukan penyakit. Dan itu keanehan. Dan saya berkata kepada istri dan anak saya. Karena saya baru berhabis mengusir setan. Di beberapa tempat. Dan saya diganggu pada malam hari. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang saya praktekkan bagaimana hidup murah hati. Saya bilang, Tuhan,
Tubuh saya sudah persembahkan kepadamu. Apalagi kalau apa yang ada pada saya, baik itu uang. Saya bisa mau memberi. Saya beri apa yang saya punya. Dan itulah akhirnya saya pernah di satu gereja. Sampai cincin kawin saya berikan untuk persembahan pembangunan gereja. Saya pulang, istri saya tanya, mana cincin kawinnya? Saya sudah kasih persembahan di gereja. Dia sedang membutuhkan dana untuk pembangunan gereja. Oh ya, enggak apa-apa. Memang waktu itu emas masih murah. Kurang lebih 400 ribuan. Saat itu sekarang sudah 1 juta ya. 2 juta. Saat itu masih 400 ribu 1 gram. Saya beri. Saya waktu itu karena di kantong saya tinggal 5.000 rupiah untuk saya pulang naik ojek. Waktu itu saya di Semarang, saya mengajar di sana. Dan saya itu belum gajian. Saya ke gereja hanya membawa persembahan. Sesudah itu saya akan pulang ke tempat asrama dengan naik ojek. Dan pendeta bilang begini, hari ini saya mau menantang jemaat Tuhan. Karena saudara-saudara lihat gereja belum selesai. Masih ada tiang-tiang panjang. Masih ada tumpuan semen tapi masih kekurangan biaya. Hitung masih kurang sekitar 100 juta. Siapa hari ini yang mempunyai iman memberikan persembahan? Semua jemaat maju memberi. Saya berpikir, uang saya tinggal 5.000. Saya pulang ini nanti jalan kaki dari gereja ke tempat nginap saya itu jalan 2 jam. Saya sudah tidak kuat. Saya mau kasih 5.000, saya. Saya pikir, ada lain. Saya lihat ini harganya ini waktu itu sekitar 600 ribu kalau tidak salah. Lebih, karena 2,5 gram, 1 gram 400. Jadi ya itu berapa itu? 1 juta. Tapi saya bilang, nanti istri saya marah ini. Tapi saya pikir, ya nanti saya berdoa Tuhan. Bikin lembutkan hati ibu istri saya supaya dia menerima. Saya ambil kertas, saya bungkus. Supaya jangan jatuh sembarang, agak tebal, saya masukkan ke tempat persembahan khusus. Saya pulang. Saya pokoknya gerak-gerak dilihat kok enggak ada yang khusus yang sering kali dilihat cincin. Mana cincin kawinnya? Oh iya. Kemarin minggu lalu ada ibadah. Saya aktif di gereja itu dan gereja itu memang teman saya. Dia gembala di situ. Dia sedang membangun gereja. Akhirnya dia bilang, ya saya tergerak itu sudah. Saya memberi. Mama kira-kira rela? Ya diam. Ya tidak apa-apa nanti Tuhan ganti. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Saya belajar dari situ murah hati. Saya tidak memikirkan nanti saya dimarahi atau saya mencarinya juga masih lama. Tapi saya melakukan itu adalah sesuatu saya belajar bermurah hati kepada rekan-rekan saya atau pada satu jemaat yang sedang membangun. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya justru bahagia. Saya tidak merasa sedih waktu peristiwa itu terjadi. Jadi akhirnya saya belajar, ternyata kebahagiaan itu dari ketika kita memberi sesuatu yang memang sesuatu itu dibutuhkan. Ya, bukan untuk kita pamer. Jadi kita kalau memberi sesuatu kepada orang bukan untuk pamer. Oh, aku sudah memberi kepada kamu banyak kan? Lihat. Betapa saya ini kan mampu. Ya, saya ini orang yang bagaimana. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi memberi itu murah hati adalah karena orang membutuhkan. Lalu saya misalkan tidak punya apa yang ada di saya. Ya itulah yang saya bisa beri. Jadi memberi itu sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita mempunyai uang, ya. Kalau kita tidak mempunyai uang mungkin yang lain. Mungkin pakaian bekas. Atau yang lain. Jadi hal-hal inilah murah hati yang akan menimbulkan kita menjadi bersinar. Ini Bapak Ibu sekalian, ya puji Tuhan. Hari-hari ini kita diajak untuk hidup di dalam menjadi terang, pelita tubuh. Dan itulah sebabnya yang menilai itu Tuhan. Ketika kita murah hati, Tuhan yang menilai. Bukan orang lain. Bukan orang lain memuji. Oh, dia sudah memberi persembahan begitu besar. Sehingga orang
seringkali menyapa dia. Oh, ibu ini, bapak ini orang yang suka memberi. Oh, ibu, bapak ini orang yang peduli dengan orang lain. Bukan di situ. Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang memperhitungkan orang tersebut. Sehingga orang itu tidak akan pernah habis. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Mujizat Tuhan berkati kami setelah saya memberikan cincin pernikahan itu. Tuhan mulai membuka-buka berkat-berkat lain. Saya sampai bilang sama istri. Gajimu cuma sekian. Tapi kita bisa memiliki sekian. Itu karena mujizat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang mujizat itu berhubungan erat dengan ketika kita bersinar. Kita belajar memberi sesuatu dari yang kita punya sederhana saja. Di situ akan terjadi mujizat sehingga suatu waktu Tuhan menantang kita. Coba, kamu punya iman, beri apa yang kamu tidak punya. Di dalam dirimu, kamu tidak punya apa-apa. Beri apa? Beri dirimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu mujizat lebih besar lagi. Karena di dalam penyampaian firman Tuhan saya hari Kamis kemarin di GPDI Gumu, bahwa firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu saya sampaikan, kita boleh memberi persembahan kepada Tuhan, baik itu uang, berapapun jumlahnya, 1.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Tetapi itu tidak akan melebihi kalau kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Itu lebih besar. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu. Di dalam kita melayani Tuhan. Itu sebenarnya persembahan yang terbesar. Melebihi yang kita punyai. Kalau saya sudah memberi cincin kawin saya mendapatkan mujizat. Apatah lagi kalau saya memberi diri saya. Mujizat lebih besar lagi. Nah itu satu waktu. Saya ada dalam pelayanan di pedesaan di Kalimantan Tengah. Di situ ada terjadi angin ribut. Saya dengan beberapa teman itu mereka sudah ketakutan. Saya berkata kepada mereka jangan takut. Dan hari itu hujan deras dan pohon-pohon sudah tumbang, pohon pisang sudah tumbang. Mereka semua sudah takut. Saya bilang sudah tenang. Saya berdoa. Tuhan, tenangkan angin ini. Sejenak berkeluh, cepat. Kok biasanya mereka bilang tidak akan bisa angin itu reda dalam waktu secepat ini. Biasanya 1 malam. Jadi kalau angin sudah bertiup besok itu mereka akan melihat banyak pohon-pohon tumbang, pohon pisang. Lalu mereka bilang, itu kamu berdoa ya? Iya saya berdoa. Kamu enggak tutup mata? Iya saya enggak tutup mata. Berdoa enggak perlu tutup mata. Tapi saya berdoa Tuhan. Tenangkan angin ribut ini. Nah jadi itu saudara-saudara. Bahwa karena kita mempersembahkan tubuh kita. Tuhan mendengar doa kita. Maka kalau saudara ada yang mempunyai penyakit. Kita berdoa. Orang yang telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia berdoa orang yang sedang membutuhkan kesembuhan. Maka Tuhan mendengar. Tuhan beri. Karena dia telah memberikan dirinya pada Tuhan sebagai hamba. Maka saya bersyukur rekan saya hamba Tuhan. Pendeta Junaidi telah mempersembahkan tubuh dirinya menjadi hamba Tuhan. Dan dia diutus Tuhan dari Medan sampai sini siapa yang mau tahu. Dari Medan jauh datang ke Malang. Luar biasa. Dan ini terjadi karena orang yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan sudah bisa pakai dia. Tuhan sudah bisa menyatakan kuasa mujizat melalui dia. Dan ini saudara-saudara, firman Tuhan disampaikan kepada kita. Bagaimana kita bersinar. Di sini kita mulai dari kecil. Kita bersinar dari murah hati. Kita murah hati kepada anak kita. Kita murah hati kepada orang tua kita. Kita murah hati kepada istri kita. Pada suami kita. Kita murah hati kepada sahabat sesama jemaat. Kita murah hati. Jadi murah hati sekali lagi. Dia tidak mempunyai sebuah hitungan. Oh kalau saya beri 10.000, saya akan dapat kembali mungkin 10.000. Tidak seperti itu. Murah hati adalah dia sering memberi. Dia tidak mengharapkan ada sebuah kembalinya. Dia tidak mengharap itu.
Dia akan berkata, Tuhanlah yang memberi dengan caranya Tuhan. Masih banyak mujizat Tuhan bisa buat. Dan itu Bapak Ibu sekalian. Dengan cara seperti ini, kita akan menjadi bersinar. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah kita berjemaat. Di situ selalu bersinar. Baik Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan firman-Nya, baiklah kita mau bersinar, kita akan menjadi alat Tuhan di dunia ini. Dan terus menjadi terang di tengah dunia. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita naikkan nyanyian pujian bagi Tuhan.